Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Genia Maulida Nurdiana dari kelas 11D dengan nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai transmisi digital dan analog. Yuk simak videonya agar kalian tahu apa itu transmisi digital dan analog. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah transmisi digital. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu transmisi digital? Transmisi digital adalah proses pengiriman data secara digital. Data atau informasi bisa berbentuk analog atau digital, sedangkan data yang ada pada komputer adalah data yang berbentuk diskrit digital. Untuk mengirimkan data secara digital, maka data harus diubah atau dikonversi dalam bentuk digital. Ada dua cara transmisi data digital, yaitu dengan cara line coding dan block coding. Yang pertama ada line coding dan yang kedua ada block coding. Apa sih itu line coding? Line coding adalah transmisi data dengan mengkonversi data digital menjadi sinyal digital. Line coding memiliki 3 cara untuk merepresentasikan data digital menjadi sinyal digital, yaitu dengan cara encoding unipolar, polar, atau bipolar. Yang kedua, block coding. Block coding adalah teknik pengkodian data dalam komunikasi digital yang digunakan untuk meningkatkan keandalan pengiriman data. Dalam block coding, data yang akan dikirimkan dibagi menjadi blok-blok data dengan panjang tertentu. Lalu, setiap blok data diubah menjadi bentuk kode yang sesuai dengan aturan tertentu. Proses ini bertujuan untuk menambahkan redundansi sehingga kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi dapat dideteksi atau diperbaiki. Block coding menjamin akurasi data pada proses pengiriman data dengan memberikan tambahan bit yang disebut parity bit. Parity bit genap jika sinyal diberikan tambahan bit 1 atau 0 agar menjadi genap. Setelah menambahkan bit ini, sinyal siap untuk ditransmisikan. Nah, ada pula 2 cara untuk mengkonversi digital ke analog. Yang pertama dengan decoding, yaitu mengubah data biner kembali menjadi sinyal kontinu. Dan yang kedua dengan filtering, yaitu memastikan sinyal tetap mulus dan dapat digunakan. Nah, jadi transmisi digital itu tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri dan contoh penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk aja ke ciri-ciri transmisi digital. Yang pertama, data dikirim dalam bentuk diskrit atau terputus-putus. Yang kedua, lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Yang ketiga, dapat dikonversi dan dienkripsi untuk keamanan. Dan yang terakhir, umumnya digunakan dalam komunikasi komputer dan jaringan. Selanjutnya adalah contoh penggunaan transmisi digital. Yang pertama, komunikasi melalui Wi-Fi dan Ethernet. Yang kedua, siaran televisi digital atau DVB. Yang ketiga, telepon seluler dan VoIP. Dan yang terakhir, data yang dikirim melalui USB. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu transmisi analog. Yuk kita cari tahu apa itu transmisi analog. Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirimkan dapat berupa data analog atau digital.
data analog tidak dapat langsung dikirimkan, data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Sedangkan untuk data digital juga harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan. Nah, untuk mengkonversi analog ke digital terdiri dari 3 cara. Yang pertama, yaitu sampling. Sampling adalah mengambil sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Yang kedua, quantization, yaitu mengubah nilai amplitudo sampel menjadi angka diskret. Dan yang terakhir, dengan encoding, yaitu mengkonversi nilai kuantisasi menjadi kode biner. Sama halnya dengan transmisi digital, transmisi analog juga memiliki ciri-ciri tersendiri dan contoh penggunaan. Yang pertama, ciri-ciri transmisi analog, yaitu menggunakan gelombang sinusoidal untuk membawa informasi. Yang kedua, menggunakan kontinu atau tidak diskret dalam waktu dan nilai. Yang ketiga, rentan terhadap gangguan dan derau atau noise. Dan yang terakhir, umumnya digunakan dalam radio, televisi, dan telepon konvensional. Selanjutnya adalah contoh penggunaan pertama, yaitu untuk radio AM dan VM. Yang kedua, siaran televisi analog. Yang ketiga, telepon rumah atau PSTN. Dan yang terakhir, mikrofon dan speaker. Nah, untuk mentransmisikan data-data tersebut tentunya dibutuhkan media transmisi. Oke, kita masuk ke media transmisi berkabel terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan kabel koaksial, yaitu digunakan dalam televisi kabel. Yang kedua, kabel twisted pair, yaitu digunakan dalam jaringan telepon dan LAN. Dan yang ketiga, kabel serat optik, yaitu menggunakan cahaya untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya adalah media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel itu yang pertama adalah menggunakan gelombang radio, yaitu digunakan dalam siaran radio dan wifi. Yang kedua, gelombang mikro atau microwave, yaitu digunakan dalam komunikasi satelit. Dan yang terakhir dengan infrared dan bluetooth, yaitu digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Jadi kesimpulan yang pertama, transmisi analog itu lebih cocok untuk sinyal alami seperti suara dan gelombang radio, tetapi rentan terhadap gangguan. Sedangkan transmisi digital itu lebih efisien, aman, dan memiliki kualitas lebih baik untuk komunikasi modern. Yang kedua, konversi antara analog dan digital memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berbeda. Media transmisi bisa berupa kabel, yaitu dengan serat optik dan koaksial, atau menggunakan nirkabel dengan wifi dan bluetooth. Nah, kita semua dapat menarik kesimpulan bahwa di era modern ini transmisi digital lebih banyak digunakan. Karena apa? Karena keunggulannya dalam kualitas, keamanan, dan efisiensi. Namun, transmisi analog masih digunakan dalam beberapa bidang tertentu, seperti radio dan perangkat audio klasik.